Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu dalam pertemuan yang keempat ya. Untuk mata kuliah hukum pidana Islam kelas A, B dan C gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari hukum pidana. Nah, sebagaimana tugas minggu lalu, teman-teman tuh ditugaskan untuk mencari beberapa kasus ya yang saya kira itu cukup lumayan membantu teman-teman dalam memahami beberapa kasus yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi tujuan dan fungsi hukum pidana. Nah, untuk tujuan dan fungsi dari hukum pidana ini yang pertama bahwa pada prinsipnya hukum pidana itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan, gitu ya. Ya, sama ya, keadilan pada materi pengantar ilmu hukum kan mungkin sudah disampaikan bahwa tujuan hukum ataupun ini hukum ya adalah eh, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sama halnya seperti itu. Cuman dalam dalam tujuan hukum pidana akan sedikit berbeda ya. Karena ada aspek nanti ya ada berdasarkan fasenya, fase klasik, kemudian modern gitu dan abad pertengahan itu akan dibagi dalam 3 fase. Kemudian dari aspek satu lagi dari aspek tujuan hukum pidana berkaitan dengan apa namanya hukum pidana itu teori relatif, absolut, kemudian ada teori kontemporer. Nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ketika membahas tentang tujuan dan fungsi dari hukum pidana, kita coba lihat pendapat pertama dari Profesor Radbruch ya. Beliau mengatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif. Artinya bahwa ingin melihat apa sih hukum pidana ataupun kondisi yang senyatanya dalam perspektif hukum pidana itu sendiri gitu. Hukum pidana kan kalau misalkan hukum pidana positif artinya mengatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di dalam suatu negara gitu. Nah, ya menurut apa namanya Radbruch ini, saya kira dalam konteks teori ini objektivitas hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Artinya bahwa ini apa yang dikemukakan dalam bukunya Profesor Edi Wesiarij ya, bahwa memang ya hukum pidana positif di sini berarti kan diibaratkan bahwa memang bagaimana keberlakuan dari hukum pidana dalam kenyataannya di masyarakat gitu. Nah, ini mungkin ada bahasa Latinnya ya. Jadi, Wissenschaft is die Wissenschaft von objektiven des positiven Recht. Ya. Jadi, supaya terhindar dari error in persona. Apa error in persona? Berarti ya ada kesalahan-kesalahan dari perorangan gitu. Karena mungkin konteksnya beliau melihat bahwa ilmu pengetahuan hukum ini bertujuan untuk mengetahui objektivitas dari hukum positif. Jadi bagaimana hukum itu memandang secara objektif kejadian-kejadian yang ada di masyarakat gitu. Itu secara ini ya, secara fungsi tujuan hukum pidana menurut Profesor Radbruch. Yang kedua, ada Profesor Dr. Wirjono Prododiskoro. Ya, Profesor Dr. Wirjono Prododiskoro ini mengatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah yang pertama untuk memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan bagi siapa? Bagi si pelaku dan korban. Nah, artinya rasa keadilan ini jangan sampai keadilan tersebut melebihi batas keadilan yang sebenarnya. Apa batas keadilan yang sebenarnya? Kan sudah disampaikan. Bagi si pelaku ingin dihukum seringan-ringannya, bagi si korban ingin seberat-beratnya. Tapi kewenangan tetap ada di hakim ya. Bagi hakim ya adalah memutus suatu perkara itu sesuai dengan apa yang dilakukannya gitu. Yang kedua, menurut Profesor Wijono Prododiskoro adalah untuk menakut-nakuti. Nah, untuk menakut-nakuti seperti apa? Ya, untuk menakut-nakuti mereka agar tidak melakukan perbuatan pidana. Yang pertama, supaya tidak melakukan kejahatan. Nah, bagi
orang banyak ya, bagi orang banyak maksudnya ini typo, bagi orang banyak supaya tidak melakukan kejahatan gitu. Nah, inilah sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan pidana dan yang lainnya. Contoh kita lihat seperti di Arab Saudi ya, ketika setiap hari Jumat atau ada kegiatan tertentu memang kan selalu diadakan kegiatan, bukan kegiatan ya, hukuman-hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan ataupun perbuatan ya, jarimah ataupun apapun gitu. Nah, mereka dipertontonkan di depan publik supaya itu menjadi general preventif. Artinya, orang tidak melakukan perbuatan tersebut yang dampaknya akan seperti itu gitu. Nah, yang kedua, supaya orang yang telah melakukan kejahatan tidak melakukan kejahatan lagi. Nah, ini spesial preventif. Artinya, bagi orang yang melakukan perbuatan pidana, ya sudah cukup satu kali kamu melakukan perbuatan pidana. Dan bagi yang belum, jangan sampai melakukan perbuatan pidana. Ini spesial preventif. Yang ketiga, menurut Profesor Wiyono Prodhiskoro ini adalah untuk mendidik atau memperbaiki. Mendidik ataupun memperbaiki. Nah, ini mendidik memperbaiki ini supaya mereka yang melakukan perbuatan pidana ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak melakukan perbuatan itu lagi. Terus kita lihat contoh saja kasus yang terakhir gitu siapa ya? Ada yang kasusnya itu ramai kan tahun 2019-2020 itu ya. Yang bandar narkoba ya. Kemudian dia dipenjara di lapas Nusa Kambangan, saya lupa namanya itu, bukan Hercules ya. Adalah satu orang yang memang katanya dia insaf lah keluar masuk penjara gitu kan, terakhir ketika dia keluar penjara ya melakukan perbuatan pidana lagi. Berarti tujuan dari pidana saya kira itu belum tercapai dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Nah, residivis ini dituntut agar menjadi baik tabiatnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Gitu ya. Jadi bermanfaat bagi masyarakat ya, setidaknya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam Islam pun sudah disebutkan seperti itu. Orang-orang sebaik-baiknya adalah orang yang bermanfaat bagi masyarakat dalam konteks apapun. Nah, kemudian, ketika dibagi dalam beberapa aliran, ini nanti ada pandangannya, ada aliran klasik, kemudian ada aliran modern. Kemudian ada aliran nanti juga ada aliran campuran ataupun aliran derde campuran. Dalam aliran klasik, ketika dibagi dalam fase aliran, yang pertama itu adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan ataupun individu terhadap kekuasaan negara. Ini timbul karena pada masa lampau itu adalah masyarakat selalu menjadi bagian dari objek hukum pidana. Yang objeknya ya masyarakat itu. Masyarakatnya siapa? Masyarakat yang melakukan perbuatan pidana, kemudian karena kekuasaan suatu pemerintahan mereka ya karena apa ya bukan ketidaksukaan, karena kesewenang-wenangan mereka bahkan melakukan perbuatan pidana itu, melakukan perbuatan pidana itu lebih dari ketentuannya gitu ya, lebih dari ketentuannya, bahkan cenderung sewenang-wenang memutuskan pidana sesuai dengan kehendak mereka. Nah, maka aliran klasik ini muncul adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan dari kepentingan penguasa. Nah, catatannya adalah hukum pidana harus diatur oleh undang-undang tertulis. Artinya jangan sampai ada kekuasaan atau suatu penguasa yang memang menjalankan kekuasaan itu dengan secara sewenang-wenang untuk menghukumi orang-orang gitu. Saya lanjut. Kemudian untuk aliran yang kedua ada aliran modern. Aliran modern ini artinya melindungi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang mana? Saat ini kan banyak kejadiannya bahwa memang kejahatan yang terjadi di lingkungan kita saja ya. Bahkan kejahatan itu hampir dekat ada di lingkungan kita, dan ya mungkin kita pernah menjadi korban kejahatan. Nah, adanya hukum pidana di sini adalah untuk melindungi masyarakat ya, supaya yaitu terhindar dari kejahatan-kejahatan yang biasanya mengintai
teman-teman misalkan kita lihatlah di pertelevisian gitu kan, dulu kalau ini ada Bang Napi ya, waspadalah waspadalah gitu, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya tapi karena ada kesempatan. Nah itu menunjukkan bahwa memang aliran modern ini tujuannya untuk melindungi masyarakat, tidak hanya kepentingan perseorangan. Kalau dalam aliran klasik itu melindungi perseorangan dari kekuasaan, ya. Kemudian aliran modern ini melindungi masyarakat dari kejahatan. Kita lihat kejahatan ini tidak akan hilang di muka bumi ini. Kejahatan akan terus ada di muka bumi ini, dan yaitu akan terus berdampingan gitu, berdampingan dengan kita. Maka memang perlu ada pengaturan secara jelas tentang hukum pidana agar kepentingan masyarakat yang lain itu tidak tidak dirampas gitu ya. Nah, selanjutnya harus memperhatikan kepada kejahatan dan keadaan penjahat, mendapat pengaruh dari kriminolog. Nah, kalau aliran modern mungkin lebih melihat apakah orang ini alasannya karena apa. Gitu. Kalau aspek kriminologi kan melihat ya, kenapa orang melakukan kejahatan. Itu alasannya apa? Faktor ekonomikah atau faktor genetika atau faktor apa. Nah, ini dalam aliran modern itu akan dilihat bahwa memang tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang ada. Selanjutnya ini ada aliran derde atau campuran. Nah, aliran derde atau campuran ini adalah penggabungan dari klasik dan modern. Jadi ada yang juga mengatakan aliran sosiologis gitu, tapi lebih ke aliran campuran gitu ya, ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, aliran campuran ini timbul sebagai satu kompromis, kadang-kadang menitik beratkan kepada pihak yang satu, kadang-kadang menitik beratkan kepada pihak yang lain. Gitu. Kenapa terjadi seperti itu ya? Karena saya kira memang situasional ataupun kontekstual ya. Bisa saja menerapkan aliran campuran ataupun bisa saja menerapkan aliran klasik ataupun modern. Nah, ini berpandangan bahwa dari dua aliran terdahulu, dari aliran klasik ini sistem pidana dan hukum pidana atas dasar kesalahan. Kalau aliran modern ini sistem tindakan yang melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Nah, ini yang membedakannya. Ini yang membedakan dan kemudian diadopsi oleh aliran campuran supaya menjadi ya bisa mengakomodir berbagai macam perlindungan ya, baik perlindungan ataupun tindakan-tindakan perbuatan kejahatan yang terjadi. Nah, pembedaan ini tentunya bertujuan yang pertama, selain tadi aliran klasik dan aliran modern aliran campuran, bahwa tujuan pemidanaan ini yang pertama menurut rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, ini di bawahnya pasal 47 ya, bahwa yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Ya, tadi general preventif ya, general preventif kalau digabungkan dengan aliran klasik ataupun aliran modern ya. Kemudian memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Ada satu pandangan bahwa yang mengatakan orang jahat itu bukan jahat sebenarnya, bukan penjahat seutuhnya, tapi memang bisa saja kondisi mereka karena apa, karena penyakit kah, misalkan seperti apa, sehingga itu ada satu hal yang memang perlu untuk disembuhkan, perlu untuk diperbaiki, gitu. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar tentang membedakan ya mana sanksi hukuman dan mana sanksi tindakan, karena akan berbeda fungsi dan konsepsinya. Yang dimaksud dengan sanksi pidana atau sanksi hukuman berarti kan mengarahnya ke badan. Kalau misalkan sanksi tindakan itu lebih ke arah perbaikan personalnya. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Nah, ini berarti kan pidana ini bertujuan supaya masalah-masalah itu dapat terselesaikan gitu. Supaya akhirnya tidak terulang lagi gitu ya, tidak terulang lagi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kemudian memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di masyarakat ya. Memang tujuannya kan supaya masyarakat ini tertib, adil dan damai gitu kan, tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Kemudian keempat itu membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Ini kalau orang yang sadar mungkin yang wah benar saya melakukan perbuatan pidana, akhirnya dia tobat, insaf dan kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi kan ada saja orang yang sudah merasa tidak bersalah ketika melakukan perbuatan pidana gitu. Nah, ini makanya orang yang sudah tidak merasa bersalah ini perlu untuk diperbaiki oleh siapa? Oleh negara yang memiliki kewenangan tersebut. Ya. Nah, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat orang manusia. Ah, ini kita juga bisa bisa sedikit melakukan analisis ya, dan bukan koreksi ya, tapi apa namanya? eh, memberikan argumentasi lah gitu ya. Kritik kepada pemerintah, apakah sanksi pidana yang ada ini sekarang misalkan gitu lebih banyak terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mungkin dalam Islam pun sebenarnya hak asasi manusia itu dijunjung tinggi gitu kan. Cuman ada hak adami dan ada hak Allah misalkan yang memang itu berkaitan. Nah, dalam pemidanaan konteks dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ya, sebenarnya memang tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabat manusia, tapi memang karena perbuatan manusia itu sendiri sehingga perlu ada pembatasan hak-hak tertentu yang tadinya si pelaku ini bebas, misalkan bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan sebagaimana halayak umum. Nah, tapi dalam satu sisi kadang mereka itu ya perlu dibatasi gitu. Nah, catatannya adalah merendahkan martabat manusia seperti kerja paksa ataupun memperbudak. Mungkin kita lihat dari masa kolonial ya. Kalau masa kolonial dulu kan ya memang terjadi seperti itu. Cuman kalau untuk sekarang kan perlu juga dimodifikasi apakah eh, perlu ada atau tidak gitu, sehingga alternatif pemidanaan dalam pasal 10 itu juga kan bisa bisa diperbaharui gitu. Nah, ini menurut dalam bukunya Profesor Edi O.S. Yarid ya, bahwa tujuan pidana itu nah dirangkum dalam beberapa aspek ini. Yang pertama teori absolut ya. Teori absolut ini ketika tadi ya dirangkum dari apa yang saya sampaikan. Nah, kita lihat pada teori-teori ini ya. Nah, teori absolut ini teori pembalasan. Ya, mereka dihukum karena layak dihukum atas perilaku tercela mereka. Nah, teori absolut ini menganggap bahwa perbuatan mereka itu sudah masuk dalam kategori perbuatan yang harus dibalas oleh siapa? Oleh negara gitu ya. Karena memang itu tidak sesuai dengan norma. Kan norma kalau teman-teman bahas ada norma hukum, norma susila, norma keagamaan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ya, karena sudah tidak sesuai maka perlu dihukumi gitu ya. Ini pendapat dari POS ya. B POS ya. Pelopor teori dari teori absolut adalah POS. Tuh. Kemudian ada teori relatif. Teori relatif ini dikemukakan oleh Anselm von Verbach ya, yang mengatakan bahwa penegakan ketertiban masyarakat dengan tujuan untuk untuk mencegah kejahatan tadi ya sudah saya sampaikan di awal, ada teori general preventif, spesial preventif. Nah, kalau Anselm von Verbach dilihat dari bukunya Profesor Edi O.S. Yarid ini mengatakan bahwa penegakan hukum ketertiban masyarakat dengan tujuan untuk mencegah kejahatan supaya tidak terjadi kejahatan itu di lain tempat, di lain waktu gitu. Makanya perlu ada tujuan dari pemidanaan. Yang ketiga ada teori gabungan. Nah, teori gabungan ini pelopornya adalah Hugo de Groot atau Grotius ya, dikenalnya. Nanti teman-teman ini mohon diingat teori-teori siapakah yang mendasari dari teori ini. Teori gabungan ini adalah kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Ya, jadi dibalas iya dan ketertiban iya. Jadi nanti pakai teori yang mana gitu. Nah, ketika minimal lah mengetahui bagaimana tujuan hukum pidana berdasarkan alirannya, baik itu aliran klasik ataupun modern ataupun gabungan ataupun berdasarkan teori absolut relatif dan gabungan gitu. Nah, yang keempat, ini ada teori kontemporer. Nah, teori kontemporer ini disampaikan dalam bukunya Profesor Yarid ini bahwa eh, tujuan pidana ini adalah pertama untuk teori efek jera. Nah, agar pelaku kejahatan tidak mengulangnya lagi. Dasarnya adalah dari Wayne R. Lafave. Nah, dia mengungkapkan teori tersebut. Yang kedua ada teori edukasi. Nah, teori edukasi dari mana? Nah,
Profesor Edi Osiaris ini mengatakan bahwa ada teori edukasi ini merujuk kepada teorinya Seneca dan yang merujuk kepada Plato. Dari teori Seneca ini bahwa edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang jahat. Artinya ada pembelajaran kepada masyarakat supaya dapat menentukan mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh. Gitu. Kalau misalkan tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak boleh, itu akan ada pelanggaran. Gitu. Selanjutnya ada teori rehabilitasi. Nah, teori rehabilitasi di sini adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik. Ini merujuk kepada teorinya Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini berpendapat bahwa, nah, ini berarti, nah, teori kontemporer menurut Profesor Edi Osiaris adalah mengakumulasikan beberapa pandangan dari teori-teori yang lain supaya melihat aspek tujuan hukum pidana dalam berbagai macam sudut pandang. Kalau Thomas Aquinas di sini salah satunya adalah ya pelaku kejahatan itu harus diperbaiki oleh yang lebih baik. Artinya memposisikan si pelaku kejahatan ini sebagai ya objek juga gitu. Kenapa dia melakukan perbuatan? Berarti kan perbuatannya yang dihukumi gitu. Nah, perbuatannya yang dihukumi itu bukan personnya gitu. Nah, kalau personnya ya itu ya perlu untuk diperbaiki, di apa namanya, dibuat menjadi orang yang lebih baik. Dan yang keempat ada teori pengendali sosial. Nah, teori pengendali sosial ini pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Ini sama dari teori yang itu, Soini R. Lapape ya. Lapape juga memberikan teorinya atau membuat teorinya tentang teori pengendali sosial. Ya, artinya apa yang kita lakukan sekarang, orang di penjara itu kan sesuai dengan untuk mengendalikan masyarakat dari perbuatan-perbuatan pidana. Nah, yang terakhir ini ada teori keadilan restoratif. Apa teori keadilan restoratif? Teori keadilan restoratif ini di sini ya. Nah, teori keadilan restoratif ini nah, tujuannya adalah untuk memulihkan keadilan ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman sering mendengar restoratif justice. Apa sih restoratif justice? Nah, pada prinsipnya dalam konsep teori restoratif justice ini adalah semua pihak mendapatkan apa namanya porsinya masing-masing ataupun konteksnya mungkin win-win solution ya, win-win solution. Nah, artinya bahwa penyelesaian perkara pidana itu diselesaikan di luar jalur proses penegak apa criminal justice system. Nah, tapi memang tidak ada yang dirugikan gitu, meskipun korban ya. Misalkan ada kerugian, tapi memang itu bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, baik korban, pelaku, keluarga korban, ataupun pihak yang terlibat gitu. Nah, ini salah satu tokohnya adalah Albert Engels ya. Albert Engels. Nah, dengan tujuan agar terjadi apa namanya kembali kepada keadilan yang semula. Nah, terjadi kepada keadilan yang semula. Artinya ya mereka semua baik pelaku, korban ini adanya win-win solution ya. Nah, ini sudah dipraktekkan dalam penegakan hukum di kepolisian untuk perkara-perkara tertentu. Nah, nanti tugasnya teman-teman silahkan cari kasus-kasus yang berkaitan dengan apa namanya restoratif justice ya. Berapa kasus sih yang diselesaikan oleh kepolisian dengan menggunakan sistem restoratif justice. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti teman-teman silahkan akses di YouTube ataupun nanti di LMS. Dari saya itu, bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.